JKM 600.000, sehingga totalnya 1.080.000. Adapun juga pembayaran iuran dana pensiun yang mendapat pengesahan dari Mankeu sebesar untuk iuran JHT sebesar 8.880.000 yang sebesar 4 juta dibayar pegawai. Sehingga sisanya sebesar 4.880 itu dibayar perusahaan. Iuran pensiun sebesar 5 juta yang dibayar pegawai sebesar 2.500.000. Kemudian PPh 21 yang dipotong Oke Jaya adalah sebesar 6.275.000. Next. Next. Selanjutnya. Nah, untuk pembukuannya di sini ada 3 kondisi. Yang pertama untuk ketika tidak ada tanggungan atau tunjangan pajak, artinya PPh ditanggung oleh pegawai tetap sendiri. Jadi tadi ada beban gaji sebesar 240 juta, beban aste, asuransi itu sebesar 1.080.000, beban THT dan iuran pensiun sebesar 7.380.000. Kemudian di sisi kredit, utang asuransi itu sebesar 1.080.000, utang iuran pensiun sebesar 13.880.000, dan utang pajak sebesar 6.275.000 rupiah. Nah, sisanya menjadi kas yang dibayar ke pegawai sebesar 220.225.000. Apabila terdapat tanggungan pajak, maka utang pajaknya itu sekaligus menjadi beban pajak. Sehingga beban gaji 240 juta, beban aste 1.080.000, beban THT atau pensiun 7.380.000, beban pajak ada 6.275.000, utang aste, utang iuran, dan utang pajak serta kas sebesar 233.500.000. Kemudian, apabila ada tunjangan pajak, besarnya utang pajak menjadi beban gaji, ditambah ke beban gaji. Sehingga beban gajinya menjadi 246.275.000. Beban aste 1.080.000, beban THT 7.380.000, pada utang aste sebesar 1.080.000, utang iuran pensiun sebesar 13.880.000, utang pajak sebesar utang pajak PPh pasal 21 sebesar 6.275.000, dan kas sebesar 233.500.000. Next. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat siang teman-teman. Di sini saya mau menjelaskan tentang akuntansi PPh 22. Saya Aurora. Oke, selanjutnya. Nah, saat terutangnya PPh pasal 22 itu ada 5. Yang pertama, impor barang. Itu terutang dan dilunasi saat pembayaran biaya masuk, yaitu atau pada saat penyelesaian PIB. Jadi kalau misalnya biaya masuknya dibebaskan, maka PPh 22 tersebut terutang pada saat penyelesaian PIB. Kemudian yang kedua, pembelian barang oleh instansi pemerintah atau BUMN tertentu, itu terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Dan yang ketiga, penjualan hasil produksi industri semen, kertas, baja, otomotif, terutang dan dipungut pada saat penjualan. Nah, kemudian yang keempat, penjualan hasil bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Dan yang terakhir, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul, terutang dan dipungut pada saat pembelian. Next. Nah, di sini ada contohnya. PT Amanah mengimpor bahan baku dengan nilai impor
chiefnya 10.000 dan bahan baku dibebaskan dari PPN. Jadi di sini kita nggak ada PPN yang nggak ngitung PPN-nya. Terus perusahaan menggunakan API pada waktu impor dan PPh pasal 22 oleh DJBC sebesar 2,5%. Bea masuknya 2,5%, kurs tengah BI-nya 9.500, satu US dollar sama dengan 1.900 rupiah, dan kurs KMK-nya sebesar 9.300. Kita cari kayak biasa, pakai chief dulu, nilai dari harga impornya. 10, karena di sini chiefnya 10.000, kursnya kita pakai yang 9.500, pakai yang kurs tengah BI. Karena kalau kita bayar harga impor tersebut, kita langsung transfer ke bank devisanya. Jadi nggak menggunakan kurs KMK, maka kita menggunakan kurs tengah BI, dikalikan dengan 10.000, jadi 95 juta rupiah. Kemudian biaya masuknya ada 2,5%, dikali 10.000, dan dikalikan dengan KMK, kurs KMK-nya. Jadi 250 dikali 9.300 rupiah, jadi 2 juta sekian. Kemudian itu menjadi nilai persediaan atau nilai impornya. Jadi nilai impornya sebesar 97.325.000 rupiah. Kemudian PPh pasal 22-nya, karena di sini karena diketahui di situ tarifnya sebesar 2,5% karena menggunakan API, jadi 97 juta sekian itu dikalikan dengan 2,5%, jadilah 2,383 juta. Itu untuk PPh pasal 22-nya. Nah, untuk akuntansinya, karena di sini dia dipungut PPh 22, maka PT Amanah ini mencatatnya sebagai pajak dibayar di muka PPh pasal 22. Nah, akuntansinya sebagai berikut. Persediaan bahan baku di debit sebesar 97, itu adalah sebesar nilai impornya, yaitu shift ditambah bea masuk. Kemudian dikreditkan juga, didebitkan pajak dibayar di muka sebesar 2 juta sekian. Kemudian kas atau bank, karena dia membayar bea masuk tersebut 2.325, ditambah dengan PPh pasal 22-nya. Nah, kemudian sisanya utang impor itu senilai harga impornya, yaitu chiefnya itu sendiri. Next. Kemudian ini ada contoh yang kedua. PT Segar Bugar membeli baja dari PT Krakatau Steel sebesar 300 juta rupiah. Nah, PT Segar Bugar merupakan distributor baja dalam negeri. Baik PT Segar Bugar maupun PT Krakatau Steel sudah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, atas transaksi ini, PT Krakatau Steel itu akan memungut PPh pasal 22 dari PT Segar Bugar sebesar 0,3%. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu objek pajak yang dikenakan PPh 22, yaitu penjualan hasil produksi dalam negeri kepada distributor dalam negeri. Nah, jadi di sini pemungutnya adalah penjualnya, dan yang dipungut atau sebagai wajib pajaknya adalah pembelinya, yaitu PT Segar Bugar. Dan tarifnya karena baja 0,3% dikalikan dengan harga belinya, yaitu 300 juta. Didapat nilai 900.000 rupiah, dan karena keduanya ini PKP, maka hal ini terutang PPN 10% dikali 300 juta, yaitu 30 juta, dan ini dibungut oleh PT Krakatau Steel menggunakan kode faktur 03, pemungutan oleh BUMN. Oke, untuk jurnalnya, next. Nah, untuk jurnal PT Segar Bugar ini tadi sebagai pembeli bajanya. Maka di situ karena dia sebagai pembelinya, dia akan dipungut PPN dan dipungut PPh 22. Maka di sini akun-akun yang didebit adalah pembelian baja tersebut dengan nilai 300 juta, kemudian ada PPN masukan sebesar 10%, dikali 300 juta, 30 juta, kemudian uang muka PPh pasal 22, karena di sini dia sebagai wajib pajak atau sebagai pihak yang dipotong, maka dia mendebit uang muka PPh pasal 22 sebesar 900.000, kemudian mengkreditkan kas sebesar totalnya semua 330 900.000. Kemudian untuk jurnal PT Krakatau Steel, dia sebagai pemungut PPN dan pemungut PPh 22, maka dia mengkreditkan utang PPh pasal 22 sebesar 900.000 dan PPN keluaran 10%-nya 30 juta, dan mengkredit penjualan 300 juta
Dan akhirnya didebit senilai totalnya yaitu kas sebesar Rp330.900.000. Saya rasa cukup itu untuk yang PPh 22, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah PPh pasal 23. Next. Jadi sebelum kita ke akuntansi perpajakan, kita mengingat-ingat lagi materi yang pernah kita pelajari di semester-semester sebelumnya. Jadi, apa sih PPh 23 itu? PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan bentuk apapun. Saat terutangnya itu ada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran. Tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dulu. Nah, jadi semisal ada bunga nih jatuh temponya tanggal 20, tapi udah dibayar tanggal 19, jadi saat terutangnya itu pada tanggal 19, jadi saat dibayarkan. Selanjutnya, pihak pemotong. Pihak pemotong PPh 23 itu ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri, sama OP yang ditunjuk. Nah, tapi diingat lagi teman-teman, OP yang ditunjuk itu dia berkewajiban hanya memotong PPh 23 atas objek sewa saja. Next sama slide-nya. Nah, yang selanjutnya ada jenis dan tarif. Yang pertama, tarif 15%. Ini dikenakan kepada penghasilan dividen, bunga, hadiah, sama royalti. Nah, dividen, ini aku masih pakai peraturan yang lama ya teman-teman. Jadi, dividen ini bukan merupakan objek PPh 23 kalau dia berasal dari cadangan laba ditahan, sama kalau buat PT, BUMN, dan BUMD memiliki kepemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Lalu yang kedua ada bunga, yang ketiga royalti, yang keempat hadiah. Nah, hadiah ini hadiah berupa hadiah atau penghargaan, hadiah sehubungan dengan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak badan. Next. Nah, ini ada pengecualian yang dikenakan PPh 23. Yang pertama ada dividen. Jadi, dividen yang bukan merupakan objek PPh 23 itu, yang pertama, yang dibayarkan ke orang pribadi. Karena dividen yang dibayarkan ke orang pribadi itu merupakan objek PPh final. Yang kedua, SHU koperasi kepada anggotanya. Yang ketiga, dividen yang dibayarkan kepada bank. Yang kedua, ada bunga. Nah, bunga yang bukan merupakan objek PPh 23 adalah yang pertama, yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Yang kedua, telah dikenai PPh final. Yang ketiga, bunga sehubungan dengan jasa keuangan kepada badan usaha penyalur pinjaman atau pembiayaan. Nah, misalnya bunga yang dibayarkan kepada KPR atau perusahaan yang berada di bidang keuangan. Yang tiga, hadiah. Nah, hadiah yang bukan merupakan objek PPh 23 adalah yang pertama, hadiah yang diberikan kepada semua pembeli tanpa diundi. Yang kedua, hadiah langsung saat pembelian. Nah, contohnya kalau kita beli deterjen itu dapat piring cantik, nah kayak gitu. Yang ketiga, ada hadiah yang telah dikenakan PPh final. Contohnya kayak hadiah undian. Yang terakhir ada hadiah yang dibayarkan ke orang pribadi. Next. Yang kedua adalah tarif 2%. Tarif 2% ini dikenakan kepada satu sewa. Nah, sewa yang merupakan objek PPh 23 ini kecuali sewa yang dikenakan PPh final dan sewa dengan hak opsi. Sewa yang dikenakan PPh final ini contohnya sewa atas tanah dan bangunan. Yang kedua ada jasa. Jasa yang merupakan objek PPh 23 ada jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa manajemen, dan jasa lainnya. Next. Nah, selanjutnya akuntansi perpajakannya. Jadi, akun sehubungan dengan PPh pasal 23 ini memiliki dua saldo normal. Yang pertama ada saldo normal debit sama saldo normal kredit. Nah, kalau saldo normal debit ini timbul jika wajib pajak dipotong PPh pasal 23 oleh pihak lain. Nah, nanti PPh pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain ini bisa dikreditkan dengan PPh terutang.
Next. Nah, ini ada contoh kalau wajib pajak yang dipotong oleh PPh pasal 23 oleh pihak lain. Jadi pada tanggal 4 Mei, PT UU memberikan jasa konsultansi kepada CV Semangat dengan mendapat imbalan 10 juta tunai. Nah, catatan 10 juta ini belum termasuk PPN ya teman-teman. Nah, hal yang perlu diperhatikan yang pertama, jadi yang membayar penghasilan adalah CV Semangat sebagai penerima jasa. Lalu yang kedua, jasa konsultasi merupakan objek PPh 23. Jadi harus dipotong PPh 23. Nah, lalu siapa yang memotong PPh 23-nya? Yang memotong adalah CV Semangat sebagai pihak yang memberikan penghasilan. Maaf teman-teman, apakah suara saya masih terdengaran? Masih terdengar. Maaf ya kalau ada sedikit gangguan karena di rumah lagi hujan. Oke, dilanjut ya teman-teman. Nah, jadi pajak yang dipotong oleh CV Semangat adalah sebesar 2% dikali 10 juta, jadi besarnya 200.000. Nah, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah jasa konsultasi ini merupakan objek PPN. Jadi atas transaksi ini harus dipungut PPN. Nah, pemungut atas transaksi ini adalah PT Semangat sebagai pemberi jasanya. Lalu, PPN yang harus dipungut oleh PT Semangat adalah 10% dikali DPP-nya, yaitu 10% dikali 10 juta, sama dengan 1 juta. Nah, jadi jurnal yang dibuat adalah kas sebesar 10.800.000. Nah, 10.800.000 ini didapat dari 10 juta dikurangi sama PPh 23 yang dipotong oleh CV Semangat sebesar 200.000. Jadi 10 juta dikurangi 200.000 sama dengan 9.800.000 ditambah sama PPN yang dipungut oleh PT UU. Jadi totalnya 10.800.000. Lalu ada pajak dibayar di muka PPh pasal 23 sebesar 200.000. Nah, kenapa nama akunnya pajak dibayar di muka? Karena di akhir periode nanti PPh pasal 23 ini bisa menjadi kredit pajak untuk PT UU. Selanjutnya ada pendapatan jasa konsultasi sebesar 10 juta, lalu ada pajak PPN keluaran sebesar 1 juta. Next. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh jika wajib pajak sebagai pemotong PPh pasal 23. Jadi pada tanggal 8 Mei, PT UU menyewa mobil PO Express untuk 5 hari dengan sewa sebesar 2 juta dibayar tunai. Nah, kan sewa ini merupakan objek PPh 23. Jadi dia harus dipotong PPh 23 oleh PT UU sebagai pemberi penghasilan. Pajak yang harus dipotong adalah sebesar 2% dikali 2 juta, yaitu sebesar 40.000. Nah, jurnalnya harus dibuat oleh PT UU adalah beban sewa sebesar 2 juta, utang PPh pasal 23 sebesar 40 juta, kasnya sebesar 1.960.000. Nah, kenapa di sini dia jurnalnya sebagai utang? Karena PT UU itu memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak yang sudah dipotong kepada negara. Cukup sekian dari aku teman-teman, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi PPh pasal 26. Next. Di mana PPh pasal 26 ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh subjek pajak luar negeri selain BUT. Terdapat 3 jenis dari PPh pasal 26 yang dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan. Ada PPh pasal 26 ayat 1, ada PPh pasal 26 ayat 2, dan PPh pasal 26 ayat 2A. Next. Untuk sekedar mengingatkan teman-teman, ini adalah objek pajak dari PPh pasal 26 ayat 1. Di situ ada dividen, bunga, royalti, dan seterusnya. Di mana itu dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Kemudian untuk PPh pasal 26 ayat 2, di sini ada premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong 20% dari perkiraan penghasilan neto. Ini yang kalau teman-teman masih ingat, ada yang dibayar oleh tertanggung, ada yang dibayar oleh perusahaan, ada yang
dibayar oleh perusahaan reasuransi. Lalu kemudian ada penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia oleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Lalu yang C, penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham special purpose company atau perusahaan antara atau conduit company. Ini yang merupakan objek pajak dari PPh pasal 26 ayat 2A. Next. Lalu saat terutang PPh pasal 26 adalah pada saat pembayaran disediakan untuk dibayarkan untuk kasusnya untuk dividen. Lalu pada saat jatuh tempo pembayaran penghasilan untuk bunga dan sewa. Lalu ada saat yang pada saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Ini untuk royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen dan jasa lainnya. Lanjut. Untuk contoh transaksi, ini ada transaksi yang dilakukan oleh PT ABC terkait dengan PPh pasal 26. Transaksi yang pertama pada tanggal 7 Mei, PT ABC melakukan konsultasi dengan Mr. John Walker, seorang ahli teknik listrik dari penduduk negara X, dengan honorarium $3.000. Kurs setengah BI-nya 11.000 dan kurs KMK-nya 11.200. Atas transaksi ini, jurnalnya untuk transaksi ini anggapannya ini masih secara kredit, sehingga perlu dilakukan pengakuan utang, yaitu beban jasa konsultan pada utang jasa konsultan sebesar $3.000 dikali kurs tengah BI 11.000 menjadi 33 juta. Lalu pada tanggal 10 Mei dilakukan pembayaran atas honorarium kepada Mr. John Walker dengan kurs yang sama, sehingga pada saat itu terutang PPh pasal 26-nya 20% dari 33 juta, sehingga jurnalnya menjadi utang jasa konsultan pada utang PPh pasal 26, lalu sisanya kas. Lanjut. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 31 Mei, PT ABC membayar royalti sebesar 5.000 ke Excellency Service Ltd, sebuah perusahaan konsultan internasional di negara Y, dengan kurs tengah BI-nya 11.100 dan kurs KMK-nya 11.200. Karena ini membayar, jadi bisa langsung diakui PPh pasal 26-nya menjadi beban royalti sebesar 5.000 dikali kurs tengah BI-nya 11.100 maksud saya. Lalu pada utang PPh pasal 26-nya sebesar 20% dan pada kas. Kemudian pada tanggal 10 Juni PT ABC menyetor utang PPh pasal 26 ke kas negara. Jadi utang PPh ini terdiri dari utang PPh pada tanggal 30 Mei 11.200 dan yang tanggal sebelumnya 6.720. Sehingga pada tanggal 10 Juni jurnalnya utang PPh pasal 26 pada kas sebesar 17.920.000. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi PPh 4 ayat 2. Nah, jadi langsung masuk ke contoh soal. PT Makin Maju peran sewa gedung kepada PT Semoga Maju sebesar 50 juta. Nah, tarif untuk sewa gedung itu adalah 10%. Nah, jadi PT Makin sebagai pemotong akan membuat jurnal biaya sewa dan pajak masukan pada debit sebesar 50 juta dan 5 juta. Lalu di kreditnya ada akun utang pajak PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 5 juta dan atau bank sebesar 50 juta di kredit.
Nah, lalu PT Semoga Maju akan membaca kas di kredit di debit sebesar 50 juta. Lalu ada beban pajak kini, PPh final 5 juta di debit. Kemudian di kreditnya ada pendapatan sewa sebesar 50 juta dan pajak keluaran sebesar 5 juta. Baik, saya akan menjelaskan tentang akuntansi PPh lainnya. Antara lain ada PPh 24, 25, dan 29. Next. Untuk PPh pasal 24, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima di luar negeri. Untuk PPh pasal 24 ini ada besaran maksimal yang boleh dikreditkan untuk perhitungan pajak terutang di dalam negeri, yaitu dengan menggunakan formula penghasilan yaitu negara A dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh terutang. Next. Berikutlah contoh soal untuk akuntansi PPh pasal 24, yaitu PT Anugrah merupakan perusahaan dagang yang memiliki cabang di Vietnam dan Malaysia. Ringkasan penghasilan netonya adalah sebagai berikut. Untuk dalam negeri, penghasilan netonya adalah 8 miliar, cabang Vietnam adalah 500 juta, cabang Malaysia adalah 1 miliar 500 juta, sehingga jumlah penghasilan netonya adalah 10 miliar. Kemudian, pajak yang telah dipotong di luar negeri, yaitu untuk cabang Vietnam sebesar 150 juta, untuk cabang Malaysia sebesar 300 juta. Jumlahnya adalah 450 juta. Kemudian perusahaan juga membayar angsuran pajak luar negeri setiap bulan sebesar 25 juta. Angsuran ini dibayar di luar negeri ya. Untuk batas maksimal, dihitung dulu PPh terutangnya, yaitu 25% dikali 10 miliar. Hasilnya 2,5 miliar. Untuk cabang Vietnam, dihitung yaitu 500 dapat dari penghasilan netonya 500 juta dibagi 10 miliar dikali 2 miliar 500 juta, sehingga maksimalnya adalah 125 juta. Untuk Malaysia dengan cara yang sama dihitung 1 miliar 500 juta dibagi 10 miliar dikali 2 miliar 500 juta, sehingga hasilnya 375 juta. Kemudian batas maksimal itu dibandingkan dengan pajak yang telah terutang di luar negeri, kemudian dicari nilai terkecilnya, sehingga yang dapat dikreditkan sebagai pajak pasal 24, yaitu untuk cabang Vietnam sebesar 125 juta, untuk cabang Malaysia sebesar 300 juta. Jumlahnya adalah 425 juta. Next. Kemudian untuk jurnalnya, sebelumnya dikatakan bahwa perusahaan membayar angsuran pajak setiap bulan. Sehingga dicatat jurnalnya pajak penghasilan luar negeri dibayar di muka pada kas sebesar 25 juta yang dicatat setiap bulan dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian pada tanggal 31 Desember, pajak yang terutang di luar negeri sebesar 450 juta. Ini dicatat sebagai beban pajak penghasilan. Kemudian dari kumpulan angsuran pajak yang telah dibayar setiap bulan, kemudian dikredit pajak penghasilan luar negeri dibayar muka sebesar 300 juta, sehingga utang pajak penghasilan luar negeri sebesar 150 juta. Artinya perusahaan perlu membayar tambahan pajak sebesar 150 juta di luar negeri. Kemudian untuk perhitungan kredit pajak PPh pasal 24, tadi diperoleh kredit pajak maksimal diberikan sebesar 425 juta. Sehingga jurnalnya adalah pajak dibayar di muka PPh pasal 24 pada beban pajak penghasilan sebesar 425 juta. Next. Dan untuk PPh pasal 25,
Ini merupakan angsuran PPh yang dibayar setiap bulan oleh wajib pajak. Paling lambat tanggal 15 masa pajak berikutnya. Jurnal pembukuannya ini cukup sederhana, jadi hanya pajak dibayar di muka, PPh pasal 25 pada kas sebesar jumlah yang dibayar. Jumlah angsuran PPh yang dibayar. Next. Kemudian ada PPh akhir tahun, yaitu merupakan PPh terutang untuk 1 tahun pajak dengan mengurangi pajak yang telah dibayar sendiri atau telah dipotong atau dipungut pihak lain. Yaitu hasilnya kemungkinan lebih bayar atau kurang bayar. Next. Ini adalah contohnya, yaitu PT Anugrah merupakan perusahaan dagang yang memiliki cabang di Vietnam dan Malaysia dengan ringkasan penghasilan itu sebagai berikut: dalam negeri 8 miliar, cabang Vietnam 500 juta, cabang Malaysia 1 miliar 500 juta. Jumlahnya 10 miliar, sehingga PPh terutangnya adalah 2 miliar 500 juta. Kemudian kredit pajak yang dimiliki oleh PT Anugrah yaitu ada PPh pasal 22 sebesar 175 juta, PH pasal 23 sebesar 250 juta, PPh pasal 24 sebesar 425 juta, PPh pasal 25 sebesar 1 miliar 600 juta rupiah, sehingga jumlahnya 2 miliar 450 juta rupiah. Next. Sehingga jurnal pembukuannya sebagai berikut. Tadi PPh terutangnya sebesar 2 miliar 500 juta, ini menjadi beban pajak penghasilan. Kemudian kredit pajak yang tadi sebelumnya yang sudah dicatat sebagai pajak dibayar di muka, kemudian dicatat di kredit, sehingga menjadi pajak dibayar di muka pasal 22 sebesar 175 juta, pajak dibayar di muka PPh pasal 23 sebesar 250 juta, pajak dibayar di muka PPh pasal 24 sebesar 425 juta, pajak dibayar di muka PPh pasal 25 sebesar 1 miliar 600 juta rupiah. Nah, sisanya di sini ada kurang bayar sebesar 50 juta, sehingga di jurnal di kredit yaitu utang pajak PPh pasal 29 sebesar 50 juta. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan.
Halo, nggak ada yang nanya? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Udah nggak nanya berarti jelas semua atau nggak tahu semua nih kalau kayak gini. Sambil memahami, Pak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang nanya, coba kita lihat lagi presentasinya dari awal. Sorry, saya baru join. Tadi saya rapat soalnya. Lihat di itu lagi dari awal atau dari mana? Oh ya, dari sini ya. Ya, tolong hidupin ininya dulu dong, videonya. Halo? Halo, halo. Iya, Pak. Videonya dihidupin. Sekalian saya mau ngabsen. Ya, sebentar ya. Stop screen dulu ya. Saya mau ngabsen dulu. Stop screen dulu. Aditya Laksamana. Ya, hadir, Pak. Afifah. Hadir, Pak. Ahmad Naufal. Hadir, Pak. Ahmad Naufal ada. Amalia Maharani. Hadir, Pak. Hadir. Anita Dia. Anita. Pak. Halo. Oh ya, udah. Anissa hadir. Arsita. Hadir, Pak. Audrey. Mana Audrey? Audrey nggak nampak, udah. Yang penting hadir lah ya. Aurora. Hadir, Pak. Aurora. Kemudian Azhar. Hadir, Pak. Azhar udah ya. Terus Dinda. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian apa nih? Elisafan. Hadir, Pak. Fadila. Hadir, Pak. Faris. Hadir, Pak. Grafta. Hadir, Pak. Ida Bagus. Hadir, Pak. Juan. Hadir, Pak. Arif. Muhammad Arif. Hadir, Pak. Nui Putu. Raden Rara. Hadir, Pak. Renanda. Hadir, Pak. Renaldo. Hadir, Pak. Ricky. Hadir, Pak. Runeva. Runeva. Pak. Runeva. Adami. Runeva. Shelly. Iya, Pak. Hadir. Shelly. Hadir, Pak. Shirley. Titi. Hadir, Pak. Sofi. Hadir, Pak. Sofia Indah. Zaim. Hadir, Pak.
Mana Zaim? Oh ini Zaim. Oke. Hadir, Pak. Iya siap. Bentar ya. Absen dulu. Nggak absen, sorry. Screenshot dulu. Saya mulai nggak jelas ini. Ya, bentar. Saya mau screenshot dulu. Pertemuan berapa ya sekarang ya? 5, Pak. Ya, sekarang giliran saya yang akan mencoba menjelaskan ke kalian, kita ini sebenarnya tadi lagi berbicara apa. Sebentar ya, saya sambilan rapat juga soalnya. Sebentar ya. Ketika dia ada pandangan dulu yang kita udah nggak mempermasalahkan kayaknya, ternyata dia berubah juga. Nah itu mungkin tambahan yang ingin saya sampaikan. Ya, kita lanjut dulu. Saya jadi yang share screen nih. Ini ya presentasinya tadi ya. Nah, tentang akuntansi pajak penghasilan. Tapi di sini yang difokuskan adalah tentang pajak yang sifatnya pemotongan dan pemungutan. Nah, di sini ini dari slide teman kalian, pajak terhutang itu dapat dilunasi di tahun berjalan dan di akhir tahun. Kalau saya, tapi kalau ngajar biasanya saya jelasin pajak itu saya bagi berdasarkan mekanisme pembayarannya. Kalau berdasarkan mekanisme pembayaran, pajak itu dibagi 3. Ini pajak itu dibagi 3. Ada yang pajak pajak sendiri yang dibayarkan sendiri. Susah banget nulisnya. Terus ada pajak kita atau pajaknya si wajib pajak yang dipotong oleh pihak lain. Jadi pajak kita ini sebenarnya tapi dipotong oleh pihak lain. Kemudian ada juga pajak pihak lain yang dipotong oleh kita. Jangan dipotong deh, memotong pihak lain, gitu ya. Mana nih tadi? Memotong pihak lain. Nah, pajak yang kita bayar sendiri, ini contohnya pajak PPh pasal berapa nih? Ada yang bisa jawab? 25, Pak. Ya, PPh pasal 25. Kalau PPh pasal 25, kalau dia sifatnya bisa dikreditkan, nanti ketika terjadi pembayaran, maka diakui sebagai apa? Kamu bayar PPh 25. Ya, PPh dibayar di muka. Kenapa dimasuk ke kategori PPh dibayar di muka? Karena nantinya bisa dikreditkan. Jadi perlakuannya ini seperti apa? Akun apa ini perlakuannya? Kalau aset. Ya, betul, aset atau piutang. Jadi mirip seperti piutang. Kita ketika membayar pajak yang bisa dikreditkan, itu kita akui di akun debit. Nah, nanti bisa kita kreditkan, makanya waktu mengkreditkannya nanti yang darinya di debit kita pindahkan ke kredit. Nanti kan ada contohnya dari teman kalian tadi ya. Jadi sini seakan-akan ketika kita membayar PPh 25 yang bisa dikreditkan, seakan-akan kita sedang menghutangi negara. Akhirnya si wajib pajak mengakui adanya tanda kutip ada piutang kepada negara. Nanti akan dia klaim waktu dia mengisi SPT tahunan. Kira-kira seperti itu.
Nah, kalau misalnya ada pajak kita yang dipotong oleh pihak lain, contohnya apa ini kira-kira? 21. 21, betul. Yang selain itu? 22. 23. 22 bisa, 23 bisa. Nah, macam-macam ya. Nah, kalau ini terjadi, pajak kita tapi dipotong oleh pihak lain, jurnalnya apa? Kita akui sebagai apa? Pajak kita dipotong oleh pihak lain. Kalau bisa. Ya, Kalau betul. itu yang nggak final yang dibayar di muka itu. Ya, sama. Kayak begini juga kalau nggak final ya, kalau bisa dikreditkan. Ya. Kalau Kalau final gimana? jadi beban. Ya, benar. Kalau final jadi beban. Sama yang dibayar sendiri pun gitu. Kalau dia final langsung jadi expense. Namanya juga final kan gitu ya. Nah, gimana kalau kita memotong pajak pihak lain? Jadi misalnya saya perusahaan memotong pajak karyawan saya. Contohnya PPh pasal 21 juga, tapi posisinya berbeda. Nah, ini saya akuin sebagai apa? Utang. Ya, utang PPh. Nah, kenapa utang PPh? Karena suatu saat harus kita setorkan sebagai pemotong. Kapan disetorkannya? Tergantung jenis pajaknya. Umumnya sih tanggal 10 bulan berikutnya, kan begitu ya. Nah, perlakuan untuk PPN sebenarnya sama. PPN itu yang kalau dia PPN keluaran, analoginya itu kayak apa kalau di sini? PPN keluaran. Ya, itu mirip sama kayak utang PPh. Kalau PPN masukan, analoginya mirip seperti mirip seperti pajak dibayar di muka. Ya. Udah, intinya ini doang sebenarnya. Yang tadi diajarin itu, yang tadi dijelasin teman kalian, intinya cuma ini. Jadi kita udah selesai kuliahnya nih. Udah bisa bubar ini. Ini aja intinya, nggak ada yang lain ini. Ya, cuman 3 ini. Kita berbicara pajak, ya itu doang. Kalau nggak pajak kita yang kita bayar sendiri, atau pajak kita dibayarkan oleh pihak lain, jadi uang kita diambil, atau uang orang yang kita ambil. Ada lagi nggak yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, nanti silakan. Kalau misal dibayar sendiri, itu kita juga mengkredit utang PPh, Pak? Ngapain? Buat apa? Enggak ya. Kamu bayar sendiri. Ngapain pakai ada utang PPh? Kamu bayar PPh 25 tiap bulan. Itu kan pajak dibayar muka pada kas, pajak dibayar muka pada kas, PPh 25 dibayar muka pada kas. Oh, iya. Nah, udah selesai. Nah, nanti waktu akhir tahun, waktu dia dikreditkan, nah dilihat tuh sebenarnya pajak terutang kamu seharusnya berapa selama setahun. Baru nanti dikreditkan sama yang sudah kamu bayar. Kan saldonya ada itu. Kan begini ya. Saya clear dulu. Ini udah bisa ya ini ya, udah bisa ya. Saya bersihin ya. Halo? Sudah. Tidur? Udah ya? Oke. Nah, PPh 25 kan tiap bulan kita bayar kan? Misalnya saya bayar 10. Selama setahun nih. 10. Aduh. Sorry ya, sebentar. Iya, Pak. Iya, Pak Maris ada yang mau disampaikan. Nggak ada, Pak. Saya sudah percaya pada timnya, Pak. Ya, sorry ya.
Halo, halo. Terdengar, Pak. Dengar. Sorry ya, karena saya sambil rapat juga di kantor, jadi ke ini kepecah-pecah konsennya. Maaf, Pak. Sorry. Oke, kita lanjut dulu. Dari biarin aja deh itu. Mana tadi? PPh 25-nya kita bayar nih tiap bulan 10. Anggap nih udah setahun lah ya kita bayar. Terus di total itu 120. Nah, ini kan kita kumpulin berarti akun PPh 25 dibayar di mukanya nilainya sebesar 120. Misalnya setelah dihitung ternyata beban pajak seharusnya atau yang harus dibayarkan adalah 130. Maka jurnalnya nanti beban PPh 130, PPh 25 dibayar di muka tadi kan di debit ya? Benar ya? Nah, ini dikreditkan 120, sisanya, nah itu yang tadi kata siapa Dinda tadi, utang PPh 10. Nah, ini nanti yang dibayarkan sebelum SPT disampaikan. Kira-kira begitu. Kalau mau muncul utang PPh-nya kapan ya pas ini. Gimana Dinda? Bisa? Bisa Pak. Tapi kalau misal dia itu nyetor sendiri tapi PPh yang lain kayak misal apa ya, PPh pasal 4 ayat 2 yang revaluasi. Nah, itu kan dia setornya itu kan tanggalnya itu nggak sama dengan pada saat dia dipotong. Oh iya, jadi kalau saat terutang itu udah di jurnal. Nggak apa-apa, nanti PPh berapa tuh? 4 ayat 2 berarti kan? Kalau sudah terutang, dibayar di muka, nah di sini bisa utang PPh. Tapi kalau 4 ayat 2 bukan dibuka di Pak? Maaf, Kan PPh. Iya benar-benar. Beban PPh 22 pada utang PPh. Nah, seperti ini bisa. Baru nanti waktu saat harus penyetorannya ya tinggal dibalik aja utang PPh pada cash. Nah, udah gini doang. Gimana? Jadi kalau misal pas penyetoran itu tanggalnya berbeda dengan pas pemotongan, ya berarti ada kreditnya utang PPh gitu. Gimana? Ya tadi kalau misalnya PPh 23 deh, PPh 23 saya dipotong oleh pihak lain gitu ya kira-kira ya. Kan PPh 23-nya milik saya nih, tapi pihak lain yang motong. Kalau kayak gitu tuh jurnalnya PPh dibayar di muka pada itu kan biasanya ada revenue ya. Revenue atau pendapatan. Nah, nanti cash-nya akan lebih kecil gitu. Nggak ada utang PPh di sini. Saya misalnya ngasih jasa, terus dipotong PPh 23. Dipotongnya PPh 23-nya senilai 2%. Berarti nanti anggap jasanya 100 ya. Cash yang saya terima cuma 98, PPh 23-nya 2, revenue-nya 100. Gitu. Nah, di sini nggak ada muncul akun utang PPh 23. Beda halnya kalau misalnya saya memotong PPh pihak lain, misalnya saya memotong PPh 21 karyawan saya, itu nanti begini, beban gaji, misalnya ya, saya ngeluarin beban gaji itu 100, nah tapi nanti yang saya bayar ke karyawan saya itu nggak 100, tapi 95, anggap dipotong 5%, nah di sini baru muncul utang PPh 21, 5, kira-kira gitu, atau bukan ini yang kamu maksud? Halo, Dinda? Halo, Pak. Ya, gimana? Ya udah begitu, Pak. Kayaknya belum dapat ini. Yang kamu maksud yang kayak gimana? Mungkin saya yang lupa materi yang semester lalu, Pak.
Oke. Oke, kalau gitu nanti diingat-ingat dulu, kalau ada yang kurang jelas ditanya. Silakan yang lain kalau ada yang mau nanya. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Udah? Nggak ada? Kalau nggak ada, coba saya lanjut lagi di sini. Nah, sekarang kita cerita tentang akuntansi PPh pasal 21. Di PPh 21 itu kapan saat ini apa sih? Kapan saat terutang PPh 21? Di sini teman kalian menjelaskan pada saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan menjadi objek pemotongan, mana lebih dulu. Nah, PPh 21 ini mekanisme pembayaran ya, bukan mekanisme pembayaran, sorry. Mekanisme pemotongan itu ada 3. 1, PPh 21 dibuat sebagai tunjangan. Yang kedua, ditanggung oleh pemberi kerja. Atau yang ketiga, dibayar sendiri oleh si karyawan. Kalian tahu nggak apa bedanya? Halo? Kalau tanggungan pajak, dia dibayar sama perusahaannya. Kalau tunjangan berarti dia dikasihnya uang, Pak. Itu doang? Iya. Kalau tunjangan jadi objek pajak, Pak. Penghasilan, ya. Gimana? Kalau berupa tunjangan jadi objek pajak. Kalau tunjangan jadi objek pajak, betul. Karena dia dikasihnya dalam bentuk uang itu, Pak. Ya. Kalau di dalam bentuk ini, bedanya tunjangan sama tanggungan apa? Kalau tanggungan dianya nggak dikasih, Pak, pegawainya nggak dikasih uang gitu, Pak. Jadi dikasih apa? Yang nggak dikasih sudah, maksudnya pegawainya sudah dibebaskan dari beban untuk membayar pajak penghasilan 21-nya. Ya, udah ngerti lah ya. Nah, jadi 3 metode ini tuh, yang pertama si karyawan yang menanggung. Itu kondisi yang pertama tuh. Yang di paling ujung sebelah kiri ya. Nah, yang ini si karyawan yang menanggung atau si penerima penghasilan yang menanggung. Dari mana taunya? Lihat di sini. Si karyawan mendapatkan uang yang lebih kecil. Gajinya kan 240 juta nih sebenarnya ya. Ya kan? Tapi si karyawan cuma dapat 227 juta. Kenapa? Karena dia menanggung pajak senilai 6 juta. Kira-kira seperti itu. Sampai sini bisa? Ini dari kacamata perusahaan ya. Nah, kalau yang ketiga, kalau di sini masuk yang ketiga nih, lihat yang di sini. Yang diberikan sebagai tunjangan. Jadi si karyawan diberikan tunjangan PPh 21 6.275.000. Ini. Sudah. Tapi gajinya berarti bukan 240 tapi 246.275.000. Oke, sampai sini bisa ya? Jadi gajinya si karyawan yang naik, PPh-nya juga naik. Ini kalian udah hitung belum nih? Udah pas belum nih hitungannya? Angkanya ini. Itu saya dapat dari contoh soalnya, Pak. Ada di contoh soal. Mana? Yang ini ya? Kalian udah hitung ulang belum? Atau langsung kopas? Belum, Pak. Tapi rasanya tidak pas. Rasanya nggak pas ya. Udah. Nanti saya kasih simulasi yang kira-kira lebih masuk akal lah. Nah, terus yang ini yang seperti ini ditanggung oleh si pemberi kerja. Nah, cuman di sini ada tulisan beban pajak. Ini saya kurang cocok ini sebenarnya sama cara menjurnalnya. Ini dapat dari mana ya? Ya, Pak. Halo, yang bikin slide. Dapatnya dari PPT dari kelas lain. Oh, sebentar. Saya coba cari punya saya dulu bentar ya.
Coba lihat ini. Tuh. Dilihat soalnya ya, PT ABC masuk program Jam Sostek membayar iuran kematian 0,3%, kecelakaan kerja 0,89%, jaminan hari tua 3,7%, iuran hari tua dibayar sendiri oleh pegawai 2%. Nama pegawainya Wantono, gaji pokoknya 7 juta 1 bulan, tunjangan tiap bulannya 2 juta. Berarti dia per bulan dapat gaji 9 juta. Nah, ditanya, buat jurnal bila PPh 21 ditanggung oleh karyawan, dibayarkan oleh perusahaan, atau diberikan sebagai tunjangan. Sekarang kita lihat. Jadi ada 3 mekanisme. 1, karyawan sendiri yang menanggung. 2, perusahaan yang membayarkan pakai uang perusahaan atas nama, tapi itu pajaknya pajak si karyawan sebenarnya. Yang 3, atau diberikan sebagai tunjangan. Biasanya mekanisme pemberian pemberian tunjangan PPh 21, nama mekanismenya adalah mekanisme gross up. Pernah dengar kan ya? Mekanisme gross up itu adalah memberikan tunjangan dengan nilai tunjangan sebesar nilai PPh 21 yang akan dipotong. Sampai sini bisa ya? Nah, sekarang lihat di sini. Ya. Coba diperhatikan ya. Tadi gajinya berapa? 7 juta. Kemudian dia dapat JKK sama JKM senilai 1,19%. Ini dikali 7 juta. Terus tunjangan lain, tunjangan jabatan itu 2 juta. Tidak ada tunjangan lain-lain. Kondisi pertama, di mana si perusahaan, di mana PPh 21 ditanggung oleh karyawan, berarti di situ nggak ada tunjangan PPh 21, benar ya? Ini masih kosong ya? Masih kosong. Berarti penghasilan brutonya totalnya adalah ini semua dijumlah, dapat totalnya 9.083.300. Dikurangi biaya jabatan, dikurangi jaminan hari tua, dapat penghasilan itu sebulan, ini kurang ini, 8.468.000. Sampai sini bisa dapat alurnya? Bisa kan? Bisa ya. Nah, kemudian ini kita kali 12. Kan kalian udah dapat kan PPh 21 kan? Harusnya bisa lah. Ya, dikali 12 dapat 101 juta. PTKP-nya 63 juta, dapat penghasilan kena pajaknya 38.869. Oke. Nah, berapa PPh 21 setahun? Dikali 5%. Ini yang gampang lah contohnya. Sebulannya berapa? 161.957. Oke, jaminan hari tua yang dibayarkan perusahaan adalah 259.000. Kira-kira gimana cara menjurnalnya? Nah, berarti nanti menjurnalnya untuk si ini beban gaji (908.300) ini yang dibayar ke karyawan ya. Beban gajinya, kemudian JKK, JKM, ini di total ada aja nih. Ini jadi 223.300. Sudah. Kemudian apa ini? Kemudian apa lagi nih? Kas, terus utang PPh 21, terus utang jam sostek. Nah, kas yang dibayar ke karyawan berapa? Jangan itu dulu. Utang PPh 21-nya berapa? Tadi kan udah dihitung ini ya. 161.957. Nah, ini masukin sini. 161 baru tadi 957. Nah, sekarang berapakah kas yang dibayarkan ke karyawan? Tadi kan gajinya segini ya,
9 juta ya. Nah, tadi di soal si karyawan itu membayarkan iuran hari tua sebesar 2%. Nah, berarti dari 9 juta ini dikurangi lagi 2%. Sampai sini bisa? Jadi ini 9.83.300 dikurangi 83.300 dikurangi 140.000. Berarti nanti kas yang dibayarkan ke karyawan adalah ini 8860 agak. Nah, ini begini. Oh, ini kurang satu nih. JKK, JKM, tadi satu lagi sama JHT ya. Ini totalnya adalah 8.300. Ini utang ke jam swasta 82.300. Coba balance nggak nih? Halo? Halo? Terdengar, Pak. Enggak, ini angkanya balance nggak? Beban gaji ini, kemudian JKK, JKM. Oh, salah. Sorry. Ini salah. Kok saya lupa ya? Sebentar. Ini kurang. Ya kalau akuntan harus begini ya, mencari-cari biar balance ya. Mana nih yang kurang pas ini? 420 957. Sebentar, saya cari tahu dulu. Ini kenapa saya bisa salah ya? Oh, salah. Ini tambah ini tambah ini. 40 ini kayaknya angka saya yang salah ini ternyata. Bentar deh, nanti hitungannya saya ini dulu lah ya, sebentar ya. Untuk PPh 21, bentar ya. Tak pastiin dulu ya. Sebentar. Gajinya, ya sorry ya, 83.300. Ini JKK, JKM-nya gak usah dulu dah, biar gampang. Nah, gini aja. Kas yang dibayarkan berarti ke karyawan 8860. Nah, utang PPh 21-nya berapa? Tadi udah kita hitung, ini ya, 161.957. Berarti ini bukan ini kurang, nih. Nah, gini aja, gini dulu deh. Nanti angka benernya saya kasih. Sampai sini bisa. Ini kalau dia PPh 21-nya ditanggung oleh si karyawan. Berarti yang tadinya harusnya karyawannya dapat full 9.083.300, dapatnya hanya 8.900.000. Kenapa? Karena PPh 21-nya dipotong oleh si perusahaan dan ditanggung oleh karyawan. Nah, nanti tanggal 10 bulan berikutnya si perusahaan akan menjurnal seperti ini. Tentang PPh 21 pada kas. Berapa besarannya? 161.957 sama. Oke, sampai sini bisa? Halo?
Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, sekarang masuk ke kondisi kedua. Kondisi kedua adalah PPh 21 ditanggung oleh perusahaan. Nah, berarti di sini tidak ada tunjangan. Kenapa? Ya karena perusahaan yang menanggung PPh-nya. Jurnalnya gimana? Berarti kan hitungannya tetap sama ya. Tetap ini PPh yang dipotong kan. Tapi dalam hal ini perusahaan yang menanggung. Nah, kalau perusahaan yang menanggung, berarti si karyawan dapat uangnya full, kan begitu ya? Berarti di sini jurnalnya beban gaji, habis itu beban PPh 21. Beban gajinya 908.300. Beban PPh 21-nya tadi berapa? Ini ya. 161.957. Kemudian cash yang dikeluarkan totalnya semua. Ini tambah ini. Nah, perusahaan akan mengeluarkan uang cash senilai 9,2 juta untuk si Wantono. Sampai sini bisa? Halo? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini bisa dibebankan nggak sama perusahaan? Tidak, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak, Pak. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Seingat saya beban pajak nggak bisa itu, Pak. Iya, benar. Beban PPh itu nggak bisa dibebankan. Berarti si perusahaan mengeluarkan uang banyak, tapi ini senilai ini nggak bisa dibebankan. Ini kan kesannya tapi kecil ya, 161.000. Ya ini kalau untuk satu pegawai, bayangkan kalau pegawainya ada 1.000. 100 juta dia keluar uang, tapi tidak bisa dibebankan. Nah, ada win-win solution tuh. Win-win solution gimana? Kalau tadi PPh ditanggung karyawan, maka karyawan yang menderita karena uangnya berkurang. Kalau PPh 21-nya itu ditanggung perusahaan, perusahaan yang menderita karena ada beban yang tidak bisa dibebankan, maka ada win-win solution, yaitu PPh 21 diberikan sebagai tunjangan. Kalau PPh 21 diberikan sebagai tunjangan, maka karyawan dapat uangnya full, si perusahaan tetap bisa membebankan PPh yang dia berikan sebagai tunjangan tadi. Simulasinya gimana? Simulasinya seperti ini. Coba dilihat. Tadi gajinya berapa? 7 juta. Ada jaminan kecelakaan sama kematian 83.000, tunjangannya 2 juta. Totalnya 9.083.300. Terus sampai ke bawah dapat tadi PPh 21-nya 161.957. Nah, kalau misalnya angka ini, kan tadi saya bilang kalau di mekanisme pemberian tunjangan itu namanya mekanisme gross up. Mekanisme gross up itu besarnya tunjangan sama dengan besarnya PPh yang akan dipotong. Tapi kalau angka ini misalnya, ini kan kita udah dapat nih hitungannya 161.957. Kalau angka ini kita naikkan ke sini 161.957. PPh-nya kan berubah lagi ya. Bener kan ya? Ya, 169.650. Kalian udah pernah bikin begini belum? Dulu sudah pernah, Pak. Oh, dulu udah. Terlalu, Pak. Gross up belum? Yaudah, kita tes dulu. Masuk gross up itu kayak begini jadi. Kan tadi udah dikasih tunjangan tuh 161.957. Dia berubah lagi PPh 21-nya. Kita ubah lagi deh di atas. 169.650. Berubah lagi nggak di bawah? Sudah tentu berubah. Sampai kapan kita begini? 70.015. Berubah lagi nggak? Tentu berubah lagi. 170.032. Kenapa? Saya bilang kan harus begini terus ya sampai nanti dia hasilnya sama kan? Nah, ternyata dia berhenti di angka 170.033. Berarti besaran PPh 21-nya tunjangannya adalah 170.033 supaya apa?
supaya nanti PPh 21 sebulannya juga 170.033. Tapi kan nggak mungkin kan kita kerja kita seperti ini kan, nyoba naik gitu ya, kan repot. Nah ini saya udah sediain di slide ini, nanti saya tambahkan formula. Ada formulanya itu tergantung PKP-nya si karyawan. Berhubung karyawan yang ini PKP-nya ada di lapis pertama, begini, rumusnya itu seperti ini. Jadi besaran tunjangan PPh adalah 0,05 dikali penghasilan kena pajak selama 1 tahun, ini dibagi 0,9525. Dapat 2.040.400, nah ini dibagi 12. Inilah besaran tunjangan PPh 21 sebulan, 170.033. Masukin ke sini coba, 170.033. Nah, nanti kalau ini masuk, ini besarnya sama. Nanti formulanya saya kasih. Jurnalnya gimana kalau udah begini? Kalau begini jurnalnya gampang. Nanti jurnalnya beban gaji. Terus di sini utang PPh sama kas. Atau PPh-nya berapa? 170.033. Kasnya berapa tadi? Kas yang ini ya. Mana tadi? Ini yang dibayarkan ke karyawan. 925333. Nah. Kira-kira seperti ini nanti jurnalnya kalau diberikan sebagai tunjangan. Jadi si karyawan dapat gaji full, kan segini tadi gajinya ya. Utang PPh-nya kan segini ya. Nah ini kalau dijumlahin nanti si perusahaan mengakui beban gajinya itu segini. Ini bisa dibebankan semuanya kalau begini. Sampai sini bisa? Formula untuk menghitung ini itu ada di sini. Sebentar, saya kasih. Tadi saya udah copy ke sini. Nah ini. Ini dia formulanya. Jadi kalau mau menghitung berapa besaran tunjangan gross up untuk kalau penghasilan kena pajaknya di lapis 1 pakai ini, kalau di lapis 2 pakai yang ini, lapis 3 yang ini, lapis 4 yang ini. Ya kalau kalian mau silakan dicoba deh. Pas nggak hitungannya? Oke? Sampai sini ada mau ditanya nggak? Enggak sih, tergantung case itu. Cuman ada aturannya dari pemerintah, aturan BPJS. Itu yang itu kan yang JKK-JKM itu kan maksudmu? Bukan ya? Oh, ini formula ini ya? Iya, benar tetap. Karena udah itu ininya rumusnya. Rumusnya seperti ini. Yang lain ada? Jadi yang tadi, case tadi, kalau misalnya mau tahu berapa sih besaran tunjangan PPh 21-nya, ya yang tadi rumusnya. Kalau di lapis 1, 5% dikali penghasilan kena pajak dibagi 0,9525. Kira-kira gitu. Ntar saya kasih simulasinya sama jurnalnya yang ini deh. Tadi kan jurnalnya cuma beban pajak, cuma beban gaji, cash sama PPh 21-nya. JKK-JKM-nya belum di jurnal tadi. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ini. Halo? Pak, itu lapis 1-2-nya itu enggak yang penghasilan 50, 250 itu ya? Enggak, berarti ya Pak? Enggak, bukan. Beda. Kalau penghasilan PPh kan yang tarif pasal 17 itu kan 0 sampai 50, 50 sampai 250 kan gitu ya. Tapi ini formula ini untuk ngitung gross, khusus untuk ngitung gross up aja. Jadi kalau penghasilannya 50 juta, dia kita masukin ke PKP lapis 2. Beda dia. Kan gross up itu kan prinsipnya besaran PPh sama dengan besaran tunjangan kan gitu. Nah makanya ada sedikit modifikasi lah. Yang lain?
Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, sekarang akuntansi PPh pasal 22. Sebenarnya prinsipnya itu sama. Akuntansi PPh 22 itu kalau kita dari sisi pemungut PPh, maka nanti ketika kita memungut PPh pasal 22 akan muncul akun utang PPh pasal 22. Kalau kita dari sisi pihak yang dipungut PPh pasal 22, maka nanti akan muncul akun PPh 22 dibayar di muka atau beban PPh 22. Kenapa bisa ada beda itu? Beda akun, bisa beban PPh 22, bisa beban PPh 22, bisa PPh 22 dibayar di muka. Kira-kira ada yang bisa jawab? Karena ada yang penghasilan final sama non final, Pak. Betul, karena ada yang sifatnya final dan ada juga yang sifatnya non final. PPh 22 yang final yang mana? Yang bahan bakar gas. Ya, yang poin D. Berarti bagi pihak yang dipungut, maka dia akan menjurnal beban PPh pasal 22. Oke. Jadi contohnya sudah ada. Ini untuk yang transaksi impor. Ini saya skip aja ya. Nah, ini bagi transaksi penjualan baja. PT Segar Bugar membeli baja. Oke, ini jurnalnya udah mana coba masukkan. Oke, udah benar ini. Cocok. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau misalnya PT Krakatau Steel menjual baja ke bendaharawan pemerintah, yang memungut siapa? Dua-duanya dipungut sama bendahara. Bendahara yang 1,5, Pak. Ya, berarti yang mungut bendahara, bukan Krakatau Steel. Iya, karena yang penjualan baja itu ke distributor dalam negeri. Ya, betul ya. Penjualan barang-barang itu, yang barang tertentu, industri tertentu, yang baja, otomotif, kertas, farmasi, sama apa lagi ya, semen, itu dijual ke distributor dalam negeri. Kalau dia menjualnya ke bukan distributor, maka tidak dilakukan pemungutan. Maka kalau misalnya Krakatau Steel menjual bajanya ke PT Waskita Karya misalnya, dilakukan pemungutan nggak? Waskita Karya itu perusahaan konstruksi. Enggak, Pak, berarti. Soalnya dia perusahaan konstruksi. Berarti langsung dipakai biasanya. Ya, betul. Definisi distributor adalah perusahaan yang membeli barang kemudian menjual barang tersebut tanpa memberikan perubahan. Jadi nggak diubah barangnya. Kalau dia beli baja, ya dijualnya baja. Bukan beli baja kemudian jual gedung, itu bukan distributor. Oke, sampai sini bisa ya. Jadi kalau transaksi pemungut dengan pemungut diperhatikan juga itu transaksinya apa. Ya. Khusus PPh 22 juga harus diperhatikan transaksinya itu. Kadang yang dipungut, objek pungut adalah transaksi penjualan. Kayak ini ya, Krakatau Steel, industri tertentu. Itu kan transaksi penjualan oleh industri tertentu, benar ya? Tapi ada juga transaksi yang dipungut adalah transaksi pembelian untuk PPh 22. Apa misalnya? Tadi, Pak, yang bendahara. Ya, betul. Pembelian oleh bendahara atau pembelian oleh BUMN. BUMN kalau beli juga dia pungut. Ya, membeli membeli barang lah kira-kira ya. Oke, sampai sini bisa ya. Saya lanjut ya. Nah, sekarang ini udah PPh pasal 23. Nah, PPh 23 itu jenisnya cukup dibagi dua ya. Ada yang jenis dipotong PPh pasal ada PPh 22 yang dipotong PPh. Ada jenis yang dipotong 2% tarifnya, ada yang dipotong 15%. Untuk yang dipotong 15% ada 4 jenis objek, bunga, dividen, hadiah, sama royalti. Sementara yang dipotong 2% itu adalah jasa dan
sewa selain sewa tanah dan atau bangunan. Karena sewa tanah dan atau bangunan itu dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Oke. Nah, ini ada pengecualian dari pemotongan PPh pasal 23. Tapi kan sekarang udah keluar undang-undang omnibus ya, undang-undang nomor 11 ya, 2020. Coba dilihat tuh aspek pajaknya apa. Karena kemarin saya udah ada sampaikan ada perubahan terkait dividen terutama di undang-undang omnibus. Oke. Itu dividen nggak jadi objek pajak lagi. Nah, kalau PPh 23 ini mudah, cenderung mudah. Kenapa? Ya, dia itu semuanya sifatnya tidak final. Berarti kalau wajib pajaknya melakukan pemotongan, dia yang memotong, maka dia akan menjurnal utang PPh pasal 23. Benar ya? Karena dia yang memotong. Suatu saat dia akan menyetorkan PPh 23 yang dipotong tadi. Kalau dia wajib pajaknya adalah pihak yang dipotong, maka wajib pajak tersebut harus menjurnal PPh 23 dibayar di muka. Nah, contohnya yang ini, PT UBU ini dia adalah pihak yang dipotong. Dia dipotong karena memberikan jasa, dipotong 2%. Nah, atas ini si PT UBU akan menjurnal PPh 23 dibayar di muka. Oke? Ini langsung digabung sama teman kalian sama PPN. Bagus juga nih presentasinya. Berikutnya PPh 26. PPh 26 adalah PPh yang dipotong yang di atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia oleh pihak-pihak atau subjek pajak luar negeri. Ini sama aja ya, prinsipnya itu sama mirip kayak PPh pasal 23. Tentu yang kita atur di sini adalah wajib pajak dalam negeri, berarti pihak yang memotong. Makanya di sini jurnalnya beban jasa. Ini contohnya apa nih? Wajib pajak luar negeri membayar kepada Mr. John Walker. Berarti jurnalnya itu akan selalu beban jasa pada cash atau beban pada utang. Kemudian di situ si wajib pajak kita akan menjurnal utang PPh pasal 26. Ya. Karena kalau wajib pajak kita itu bukan PPh 26 tapi PPh pasal 24. Karena kan wajib pajak kita dapat penghasilan dari luar negeri dipotong di luar negeri kan gitu, itu PPh pasal 24 ya. Nah, kalau PPh 4 ayat 2 tadi juga sudah dijelaskan ya, kalau yang final itu akan langsung menjadi beban pajak. PPh lainnya ini PPh pasal 24. Nah, khusus PPh pasal 24 ini ada aturan turunannya. Kalau kalian mau baca, saya lupa per nomor berapa itu yang tentang menentukan cara kredit pajak luar negeri yang maksimalnya berapa per 28 apa ya, saya lupa. Nanti saya kasih tahu. Ya, ini udah contohnya sih udah pas. Jadi PPh 24 itu prinsip adalah PPh yang dipotong di luar negeri dan bisa dikreditkan di Indonesia. Kalau jurnalnya sih sederhana aja, berarti si wajib pajak ketika dipotong, karena nanti bisa dikreditkan, dia akuin PPh 24 dibayar di muka. Yang sering jadi problem adalah gimana cara menghitung kredit pajak maksimalnya. Utamanya misalnya, kalau dia dipotong di banyak negara. Ada Singapura yang motong, ada Hong Kong yang motong, ada Inggris yang motong gitu. Kan tarifnya beda-beda tuh. Nah, berapa kredit pajak maksimalnya? Nah, itu ada di aturan turunannya di Perdirjen yang saya lupa nomornya nomor berapa. Kalau nggak per 10, mungkin per 28. Ya, ini tadi sudah. Saya tadi join pas mau terakhir ini, saya lihat. Ya, ini contohnya udah oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Halo, ada yang mau ditanya? Kira-kira udah jelas? Belum ada, Pak. Belum? Tugas kalian udah selesai? Yang itu, yang apa? Makalah? Masih proses? Kenapa? Di videonya dihidupin aja dong. Itu Pak yang kemarin. Yang nggak hidup tidur ini jadinya nih, tidur. Oh, Zaim langsung muncul Zaim. Gimana tabelnya kenapa? Kemarin udah ini kan udah saya jelasin ya Anissa ya. Iya Pak, sudah saya beri
tahukan kepada teman-teman, tapi mungkin teman-teman masih ada yang bingung atau bagaimana, saya tidak tahu. Oh gitu. Ya silakan, kalau bingung ditanya. Sebetulnya Pak, Ya silakan. untuk tabel yang laba itu diisi laba kotor atau laba bersih atau penjualan Pak, revenue? Tabelnya seingat saya kemarin dari Anissa ya, itu ada 3 ya. Satu revenue, yang pertama income ya Anissa ya, atau penghasilan. Iya Pak, Kemudian penghasilan, pendapatan, keuntungan. atau revenue, baru keuntungan atau gain. Iya. Kalau Bukan yang itu, dia, Pak. oh bukan, yang mana? Yang tabel atasnya yang pengelompokan pasal 4 itu. Saya nggak hafal saya. Kamu share screen deh coba. Saya pakai HP Pak. Oh, Anissa bisa share screen nggak? Saya juga pakai HP Pak. Oh juga pakai HP. Saya juga pakai HP. Ya. Ada yang pakai laptop? Nggak ada yang saya pakai laptop nih. Ada yang ini bisa, jangan pakai handphone semua kalian ini. Saya juga handphone Pak. Hah? Semuanya pakai handphone? Ini yang lain pada kemana ya? Halo? Oh gitu, ya udah si Azhar deh, kalau gitu nanti dikasih tahu ya Azhar ya, yang masalahnya di mana, tanyakan Nisa biar ntar, atau nanya langsung ke saya juga nggak apa-apa deh, atau di grup aja ntar di post. Oke, yang Kalau lain, saya kirim ke grup ya. sekarang, Ya nggak apa-apa boleh. Oh. Tapi kamu pakai HP, kok bisa ini? Bisa apa Pak? Udah screenshot rupanya. Kemarin ada yang nge-share bentuk tabelnya gitu Pak. Oh iya ya Tapi udah. Coba deh di ini. Silakan yang lain, ada yang mau ditanya nggak? Ada? Dinda, ada yang mau ditanya Dinda? Din? Nggak ada. Bertanya tapi materi yang PPN boleh nggak Pak? Oh nggak boleh. Oh ya udah Pak. Yang sesuai ini aja. Yang lain ada nggak? Yang lain? Nih saya coba satu-satu nih. Anita? Iya Pak. Ada mau ditanya? Nggak ada? Belum Pak. Belum. Yang mana nih Zar? Yang atas Pak, kan ada laba. Oh iya, laba PTXYZ itu ya? Iya Pak, itu laba kotor, laba bersih, atau mungkin penjualan. Minum apa? Minum ini. Salah.
Halo? Jawabannya ini adalah laba usaha. Pasal 4 ayat 1. Nah, kalau pasal 4 ayat 1, laba usaha itu berarti net income-nya itu. Oh, berarti Pak jadi double gitu dong Pak. Soalnya kan di laporan keuangan yang perusahaan yang saya pilih itu laba bersih itu kalau laba bersih ini deh, earning before interest and tax, EBIT. Oh, EBIT. Ya. Iya Pak, di laporan keuangannya kan EBIT-nya itu dia udah kan ada penjualan dikurang HPP, dapat laba kotor. Terus laba kotor ditambah keuntungan, misalnya ada keuntungan pendapatan bunga atau keuntungan lain-lain. EBIT kayaknya belum masuk itu deh. Itu kan jadinya other. Double gitu. Itu other kan bukan? Kalau yang bunga deposito itu kan other. Oh, berarti saya pisah sendiri aja gitu ya Pak? Soalnya tapi nggak apa-apa kalau digabung ya? Iya. Nggak apa-apa juga. Ini kan kita bukan mau lagi bikin rekonsiliasi fiskal. Kita cuma mau mengidentifikasi aja. Kayak laba usaha di sini. Sebenarnya kan ini juga labanya nggak jelas ya. Dibilang laba bersih. Iya, bisa juga. Dibilang laba operasi yang EBIT juga bisa. Kalau saya prefer ke EBIT aja deh. Karena biar kelihatan bedanya sama objek-objek yang ada di bawah. Ya nanti kamu bikin aja tuh PT-mu itu. EBIT-nya berapa, itulah kamu tuliskan di jumlah itu. Berapa EBIT-nya, berarti itu masuk ke kategori pasal 4 ayat 1. Gimana? Bisa? Baik, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain ada? Pak. Ya, silakan. Makalahnya yang nanya siapa? Saya. Siapa? Yang nanya siapa? Saya. Iya. Oh iya. Soalnya pakai Zoom gini susah Mbak. Saya harus ngeliat orang nih mana yang nanya nih. Kalau nggak bahas PSAK 46 boleh Pak. Jadi mau bahas PSAK berapa? Maksudnya apa nih? Nggak bahas PSAK 46? Jadi makalahnya tuh harus membahas PSAK 46 gitu. Ya kan kita mata kuliah akuntansi pajak Mbak. Masa mau bahas PSAK yang lain? Ya, silakan yang lain. Kalau PSAK 72, Pak? Hah? PSAK 72? PSAK 72 yang tentang apa tuh? Tentang pengakuan pendapatan di bab pertemuan kedua. Terus apanya mau dibahas? Dampaknya pada perubahan pelaporan di laba rugi sama dampaknya ke perpajakan gitu, Pak. Bentar, saya agak lupa nih. Tugasnya nyuruhnya apa sih? Kalau di RPS tulisannya materinya harus berhubungan di antara pertemuan 1 sampai 7, Pak. Makanya saya pikir boleh PSAK 72. Gitu. Saya lihat lagi deh. Kamu mau bikin PSAK 72. Oh, gitu. Tentang pengakuan pendapatan ya. Emang apa rupanya yang mau berubah? Pengakuan pendapatannya Pak, terus masalah biaya beban gitu. Jadi di PSAK 23 itu misalnya dia dicatat beban penjualan, di PSAK 72 dia bisa jadi pengurang penjualan atau jadi HPP gitu Pak. Berubah gitu. Ya nggak apa-apa deh, kalau memang ada hubungannya sama pajak ya nggak apa-apa kalau gitu. Silakan kalau gitu nggak masalah. Kalau ada lagi yang lain? Kalau PSAK 16 gimana Pak tentang aset tetap? Tentang aset tetap mau bahas apanya? Bahas umur manfaat yang digunain, terus nanti pengaruhnya ada rekonsiliasi fiskalnya itu Pak. Nggak usah lah, itu kan udah pasti.
maksudnya memang udah pasti beda kan antara pajak sama akuntansi kan. Pajak ya udah ada umurnya, akuntansi juga punya umur sendiri gitu. Ya ujungnya juga pakai rekonsiliasi fiskal kan untuk biar untuk mengubah dari akuntansi kepada fiskal. Saya rasa nggak usah deh kalau itu PSAK 16. Kecuali kamu mau bahas penggunaan nilai pasar wajar itu. Kan pakai PSAK 16 yang sekarang kan pakai market value ya. Tapi itu pun opsional setahu saya, nggak wajib kok. Nggak usah deh kayaknya kalau 16. Makasih, Pak. Mau tanya, Pak. Gus, suaranya yang lepas banget. Siapa? Silakan. Kalau pakai PSAK 14 boleh nggak, Pak? PSAK 14 apa? Persediaan, Pak. Kan ada beberapa metode persediaan yang nggak boleh dipajak gitu, Pak. Terus? Gitu, Pak. Jadi dibandingin antara akuntansi sama pajaknya. Kalau misalkan ada yang metode persediaannya itu nggak boleh dipajak, nanti dikoreksi positif gitu, Pak. Iya, udah tahu kan begitu. Sebentar deh. Agak susah ya emang ya kalau nyari yang ini ya, yang ada kebaruannya gitu ya. Kayak tadi tuh bagus lah idenya itu ya. Pengakuan pendapatan itu oke. Tentang PSAK 46 itu bagus tuh. PSAK 46 tuh sebenarnya kita habis dari belajar ini tuh harus tahu tentang PSAK 46 itu apa sih yang diatur di PSAK 46, terus gimana cara kita ngelihat laporan keuangan wajib pajak kalau misalnya di situ dia cantumkan ada pendapatan pajak tangguhan, ada kewajiban pajak tangguhan. Itu maksudnya apa? Berapa sih sebenarnya kira-kira atau perakiraan beban pajak yang pajak yang diakui perusahaan di SPT-nya itu sebenarnya bisa kita taksir di laporan keuangan yang dia sajikan. Karena pajak yang di SPT dia sama yang di laporan keuangan itu akan beda sebenarnya. Kalau kita lihat nanti kita baca di PSAK 46. Nah, PSAK 46 itu wajib lah ya. Tapi kalau misalnya kalian bahas sesuatu yang menurut saya nih sudah pasti beda, kayak Pak persediaan kan ada yang kalau PSAK berapa tadi 14 ya, bedanya apa itu? Misalnya pakai pendekatan lower cost or market itu ya, atau pakai kalau PSAK Pak boleh pakai LIFO, kalau di PSAK masih pakai LIFO nggak sih sekarang? Kalau yang pajak kan udah nggak ada lagi juga kan, jadi bedanya di mana tuh? Yang tadi mau pakai PSAK 14. Kenapa, Pak? Bedanya di apa? Kan LIFO juga nggak dipakai kan di PSAK nih, pajak juga nggak pakai LIFO. Metode apa yang menurutmu bakal beda antara akuntansi sama pajak terkait persediaan? Yang LCNRV, Pak. Apa? LCNRV. Itu low cost market sama historis itu bukan? Iya, Pak. Oh iya. Cuman itu udah pasti beda gitu Mas. Jadi ujungnya ya kalau pakai akuntansi hasilnya A, pakai pajak hasilnya B, ya tinggal rekonsiliasi gitu, selesai aja gitu, nggak tidak ada kebaruan analisa. Saya rasa sih begitu. Tapi nggak apa-apa deh, nanti kalau saya coba lihat lagi, kalau memang opsinya itu jadi dikit ya nggak apa-apa juga sih. UTS-nya kapan ya kalian ya? Mulai tanggal 16 November, Pak. 16 November ya. Berarti minggu depan. 2 minggu lagi ya? Iya, Pak. Ya nanti nggak apa-apa, nanti coba saya kasih tahu via Anissa nanti gimana kalau misalnya mau dibuka kerannya banyak-banyak gitu. Tugasnya apa ya? Tapi ya saya suka lupa saya orangnya. Tugasnya apa nih?
Tugasnya itu menganalisis penerapan PSAK di itunya Pak, di laporan keuangannya sama yang ada berhubungan sama pajaknya gitu. Berarti apapun sebenarnya ya, yang dibuka ya. Ya, karena disebutnya itu contoh PSAK 46 begitu, kayak berarti PSAK yang ini diperbolehkan gitu Pak. Kalau dari kata-kata di RPS-nya. Dia cuma kasih contoh PSAK 46. Ya, tapi kemudian ada itunya kayak pengkhususannya itu yang dibahas di pertemuan 1 sampai dengan 7. Iya. Dikumpul kapan sih? Pertemuan 6 kemarin sepakatnya Pak. Pertemuan 6 ya? Iya. Minggu depan ya berarti ya? Iya. Tapi Pak, di kelas lain Ya. itu ada yang kayak dosennya itu juga mengkhususkan 46 gitu juga ada. Jadi kayak saya tanya itu mereka tergantung dosennya gitu loh Pak. Iya, benar. Ya itu tadi, 46 itu wajib. Jadi kita keluar dari sini itu harus tahu memang cara baca PSAK 46. Mau nggak mau itu. Tapi kalau kalian mau yang lain, gini aja deh. Nanti saya coba lihat dulu kira-kira apa, ntar saya pilihin aja deh. PSAK berapa tadi? 72 tuh boleh. PSAK 46 sangat boleh. Nah itu yang 14, terus yang berapa tadi? 16. Nah itu saya masih nggak usah dulu menurut saya. Karena analisisnya kalau kita lihat di internet atau lihat di tulisan orang atau di skripsi ya itu aja. Nggak ada hal yang baru gitu. Mungkin PSAK yang terkait COVID itu mungkin bisa. Kan itu masih baru ya. Nah itu nggak apa-apa tuh kalau kalian mau elaborasi. Cuman kayaknya belum ada ya perusahaan yang pakai ya. Tapi nanti saya pastiin deh sama Anissa. Ntar ingetin ya Anissa ya. Baik Pak. Yang lain ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada saya akhirin kuliahnya. Ada? Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Kan kalau semisal ada kelebihan pembayaran pajak Pak, nah itu jurnal saat kompensasi sama restitusinya gimana ya Pak? Ya, kalau kelebihan berarti ada piutang kan? Muncul piutang PPH gitu kan? Kalau waktu restitusi ya berarti nanti tinggal kalau begitu dapat cash pada piutang PPH. Kalau kompensasi ya berarti nggak keluar cashnya, piutang itu aja terus. Nanti akan menutup akun utang pajak tahun berikutnya kan begitu, atau masa berikutnya. Tinggal dibalik aja kan. Yang tadi ya piutang, kalau ada hutang ya dihabiskanlah hutang itu terhadap piutang, berarti utang PPH atau utang PPN pada piutang PPN. Tapi kalau piutang PPN sebentar ya, kalau PPN kan dia cuma keluaran masukan nggak ada kayak kalau di PPN. Kalau di PPH misalnya ada kompensasi, nggak bisa kalau di PPH 21 kan bisa jadi ada kompensasi itu kan, kelebihan potong di masa ini akan dikompensasi di masa berikutnya. Nah itu bisa tuh piutang PPH 21, baru nanti pas tahun depan masa berikutnya kalau ada utang PPH 21 atau ada pajak yang masih harus dibayar, ya tinggal dihabiskan pakai akun piutang PPH 21 tadi. Gitu kira-kira. Ada yang lain? Yang lain ada? Cukup mungkin Pak. Cukup ya. Kalau nggak ada ya sudah, saya cukupkan kuliahnya sampai hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Semoga bisa di jadwal yang benar ya. Kita tuh berapa kali kuliah jadwalnya udah nggak jelas ya. Selalu Jumat pas saya kerja. Karena apa? Karena saya Kamis suka di kantor sampai malam.
Nah, dan saya nggak mungkin kan ngajarnya di mobil kan, nggak mungkin pas jalan pulang kan. Mau ngajar apa saya? Makanya terpaksa lah kita seperti ini gitu. Cuman Jumat malam pun nggak boleh ternyata ada jadwal ya. Sebenarnya kan lebih enak tuh Jumat malam ya. Tapi nggak bisa. Tapi ya sudah nggak apa-apa lah. Mana apa yang ada kita berdayakan itu. Oke, makasih banyak ya teman-teman sekalian. Mohon maaf saya ada kekurangan di mengajar hari ini karena saya harus nyambi sembari rapat juga di kantor. Kalau nanti kalian rasakan juga bekerja di pajak, insya Allah penempatan di DJP, amin. Bisa kalian rasakan tuh kadang kita dapat rapat panggilan tuh suka mendadak gitu. Ya, makasih banyak ya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya lift duluan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sore.